situasi atau perkembangan perguruan tinggi khususnya swasta di Indonesia mengingat hari ini 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana komentar? Oh iya, hari kita melihat sejarah dulu ya. Hari Pendidikan Nasional itu kok bisa diperingatin. Lihat dari sejarahnya ada Ki Hajar Dewantara itu mulai Ki Hajar Dewantara itu 2 Mei 1889 itu perjuangannya untuk memperjuangkan pemerataan pendidikan. Dia melihat dari aspek politisnya dulu, tapi dia berjuang di bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara itu diperingati sampai sekarang menjadi Hari Pendidikan Nasional. Perjuangan dari Ki Hajar Dewantara itulah kita harus meneruskan gitu kan, meneruskan bagaimana perjuangan selama ini Ki Hajar Dewantara dan teman-teman yang lainnya, pakar-pakar pendidikan, sehingga ada pemerataan pendidikan. Dengan ada pemerataan pendidikan itulah perlu mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Bukan orang-orang yang mampu aja untuk pendidikan, tapi orang yang ingin untuk maju untuk pendidikan, itu yang dicari sekarang kan. Orang ingin maju berarti bukan masalah uang, tapi masalah kemauan gitu kan. Kemauan orang untuk menambah keilmuannya, menambah wawasannya, dan sehingga walau dia tidak mampu dari segi ekonomi, ada program beasiswa yang diterapkan oleh pemerintah gitu kan. Ada KIP, ada beasiswa dari pemerintah daerah, beasiswa dari bank perbankan, maupun CSR perusahaan itu tujuannya, arahnya harus kepada orang yang tidak mampu sasarannya. Kalau nggak kepada orang nggak mampu percuma aja. Orang mampu itu pasti udah terdidik gitu kan. Tapi orang tidak mampu, supaya dia menjadi tambah keilmuannya bagaimana? Dia nggak mampu biaya kuliah diberikan beasiswa gitu, ingin kuliah. Dia ingin ingin tambah pelatihan harus ada dana untuk sertifikasi yang ada untuk kompetensi itu orang-orang seperti itu gitu kan. Tanpa ada kompetensi orang itu, otomatis pendidikan belum merata. Yang kita harapkan Hari Pendidikan Nasional sekarang ini adalah ada pemerataan pendidikan untuk seluruh bidang, untuk seluruh aspek gitu kan. Kalau menurut Pak Rektor sendiri pandangannya, sudahkah ada keadilan tersebut? Keadilan itu masih jauh. Jauh dilihat dari keadilan yang ada, pemerataan pendidikan yang ada. Kita kasihan coba di daerah itu pendidikan belum merata. Kenapa belum merata? Karena dilihat dari aspek aspek pengetahuan. Kalau lihat masuk dia sebagian mahasiswa yang ada di perguruan tinggi aja kita lihat ya, mahasiswa yang mampu itu pasti dia ngambil universitas yang top. Dia mampu dalam segi finansial, mampu dalam pemikiran. Kenapa dia mampu dalam pemikiran? Karena dia udah kursus dulu sebelum masuk perguruan tinggi, UIN, UGM gitu kan. Dia udah tambah keilmuannya ada apa? Orang mampu nggak mungkin orang tidak mampu nggak ada tambah keilmuan seperti itu. Makanannya udah bersyukur gitu kan itu. Apalagi tambah keilmuan, tambah kursus di mana-mana supaya dapat di kampus favorit gitu kan, kampus yang diinginkan oleh setiap orang gitu kan. Itulah ke depan itu kami berharap itu khususnya di pendidikan tinggi itu ada pemerataan pendidikan sampai ke desa-desa, dan pemerataan pendidikan inilah yang perlu dilakukan dengan model-model tertentu sehingga mungkin nantinya kita contohkan di Papua gitu. Papua ada negara penghasil emas. Mestinya produksi emas itu harus ada pendidikan, produksi emas itu harus ada di situ gitu kan. Misalnya Timah di Bangka Belitung ada Universitas Timah gitu kan, itu sasarannya ke daerah-daerah sana gitu kan, orang kampung sana yang mengenyam pendidikannya gitu kan, sehingga dari orang desa itu nggak lari ke kota tapi langsung dia tambah keilmuannya di kampungnya sendiri, mengembangkan kampungnya sendiri gitu kan. Itu kedepannya mudah-mudahan dengan di zaman Pak Presiden Prabowo ini mudah-mudahan ada perubahan melihat
untuk kemajuan pendidikan itu bisa terukur ya, sehingga nantinya target-target yang diharapkan mungkin presentasi kenaikan pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu ada meningkat daripada sebelumnya. Mungkin di sini selaku pendidik ini sekaligus bendahara TC sendiri, ada mungkin masukan-masukan buat pemerintah kita terkait dengan kesetaraan yang tadi itu? Saya sebagai rektor Universitas Pancasati dan bendahara, bukan bendahara, wakil sekretaris pusat APTC, kami berharap kepada pemerintah selama ini. Kami sangat berharap sekali untuk pemetaan pendidikan, bagaimana orang desa itu bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi daripada sebelumnya dengan cara perguruan tinggi yang berkaitan dengan penghasilan daripada daerahnya, buatlah perguruan tinggi di sana. Contoh tadi Timah, buatlah Universitas Timah di Bangka Belitung, gitu kan. Di Papua buatlah fakultas program studi emas, pendidikan emas, gitu kan. Itu gitu kan. Itu sangat mempengaruhi terhadap masyarakat di sana bisa menyesuaikan, karena dosen-dosen yang ada itu kan susah dosennya, mestinya yang bekerja itulah dosennya, gitu kan. Itu pemerataan pendidikan ke depan yang untuk lebih baiknya.